Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jelang laga pamungkas Piala AFF Indonesia melawan Thailand, pelatih Timnas Shin Tae-yong berambisi menjadi pelatih pertama yang mampu membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF. Selain doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, rasa optimisme kemenangan juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI dan Menpora, yang bahkan telah menyiapkan bonus bagi seluruh pemain Timnas jika berhasil membawa trofi Piala AFF ke tanah air. Saya angkat topi kepada anak-anak dan pelatih secara ofisial lainnya. Bangga. Tapi pasti ada, setiap prestasi itu negara pasti akan belajar. Hari ini akan menjadi hari yang sangat bersejarah bagi penggemar sepak bola tanah air karena menjadi laga final Timnas melawan Thailand pada gelaran leg pertama final Piala AFF 2020. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berambisi untuk memberikan trofi kemenangan di final Piala AFF. Terlebih Timnas Indonesia hingga saat ini belum berhasil merebut Piala AFF meski sebelumnya sudah 5 kali melangkah ke partai puncak. Menghadapi laga pamungkas kontra Thailand, Shin Tae-yong mengatakan saat ini fokus pada strategi dan memompa mentalitas pemain. 제 솔직한 심정은 우승하고 싶습니다. 그렇지만 그 우승은 하고 싶다 할 수 있는 게 아니라 우리가 진짜 최선을 다했을 때 우승할 수 있다고 생각이 들고, 저 또한 선수와 감독으로서 같이 경험을 우승을 20번 이상 해봤는 감독이고 선수다 보니까 저는 우승을 어떻게 하면 할 수 있다는 것을 내 나름대로 많이 몸에 축적돼 있기 때문에 그런 부분을 우리 선수들과 잘 활용해서 꼭 우승할 수 있게끔 노력하도록 하겠습니다. Bagi penyerang Timnas Egy Maulana Fikri, laga final ini tidak dijadikan sebagai tekanan. Egy justru menjadikan momen ini sebagai motivasi untuk meraih trofi kemenangan. Sementara itu Asnawi Mangku Alam menyebut seluruh pemain Timnas dalam kondisi prima dan siap bertempur melawan Thailand. The players got motivation about that because we failed 5 times before. Then now we have a chance. This is a big chance for us. So the player have a strong mentality and really want to be a champion. But we know it's not like just talking we want to be a champion, but we need to work hard for that. And then must be strong as a team. So we are ready and then we really want to be champion in this time. Ya, semua pemain sudah dalam kondisi baik karena kita juga kemarin ada free dan hari ini mulai latihan dan besok masih ada latihan lagi. Jadi semua pemain dalam kondisi baik. Stamina, kepercayaan diri dan mental pemain Timnas menjadi kunci dari permainan apik kontra Thailand nanti malam. Kendati Thailand saat ini menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, Shin Tae-yong sangat optimistis skuad Garuda mampu mengalahkan Thailand pada final Piala AFF 2020 leg pertama. 남과 태국이 현재로서는 동남아시아에서 가장 강한 팀이라고 생각하고 있고, 냉정히 얘기해서는 우리보다 한 수 위의 팀은 분명하지만은 우리도 충분히 이길 수 있는 방법은 있으니까 우리 선수들이 집중을 해서 멘탈만 잘 가다듬으면 우리도 승산이 있다. 그렇게 보고 있다. 지금 우리 선수들이 상당히 잘해주고 있고 또 열심히 하고 있고 어느 때보다도 준비를 잘하고 있으니까 우리 인도네시아 팬들이 현장에 와서 지금 응원은 지금 못하고 있지만은 우리 인도네시아 안에서 Sementara itu, Ketua Umum PSSI M. Iriawan mengaku optimistis Timnas akan menang melawan Thailand dan skuad Garuda akan berhasil membawa trofi AFF ke tanah air. Iwan Bule bangga dengan mental para pemain Timnas yang sudah siap bermain dan siap menjadi juara. Saya angkat topi kepada anak-anak dan pelatih secara ofisial lainnya. Bangga dia sekarang berada di final untuk bisa bertanding dengan Thailand. Mohon doakan semoga mereka bisa memberikan yang terbaik dengan mental yang luar biasa. Sekarang mental dia sudah mental siap bertanding untuk menjadi juara. Itu yang disampaikan oleh anak-anak pada saat saya telepon baik kemarin tadi dan sebelumnya. Dukungan dan motivasi juga disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang memastikan akan mengupayakan pemberian bonus kepada seluruh pemain Timnas jika berhasil membawa Piala AFF 2020.
Menpora juga menegaskan PSSI akan memperpanjang kontrak coach Shin Tae-yong apapun hasil final AFF melawan Thailand nanti. Kalau dilihat dari performance anak-anak, saya optimis mudah-mudahan anak-anak bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Tapi pasti ada setiap prestasi itu negara pasti akan belajar. Seperti apa bentuknya nanti ya. Shin Tae-yong tetap akan menjadi pelatih untuk tim nasional U20 yang akan bertanding di FIFA World Cup Under-20 tahun 2023. Doa dan dukungan untuk kemenangan timnas dalam laga final Piala AFF diharapkan juga dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Hal tersebut penting karena menjadi motivasi bagi skuad Garuda untuk meraih juara di AFF 2020. Pemerintah dan aparat kepolisian mengizinkan masyarakat atau komunitas atau pusat keramaian untuk menggelar nonton bareng laga final timnas versus Thailand, tentunya sesuai protokol kesehatan di masing-masing wilayah. Itu harus sesuai dengan ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan kapasitas. Kapasitasnya ya sesuai dengan PPKM yang berlaku di DKI adalah 50% daripada jumlah maksimal. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi yang harus dimiliki semua tempat yang menyelenggarakan nobar tersebut. Ya, itu syarat mutlak yang harus dilakukan. Ya. Nobar itu boleh, Kak, jaga jarak itu aja, sama aja. Nah, sekarang itu segala boleh. Ya. Nontonnya pakai masker, nobarnya jaga jarak, jangan terlalu dekat kan begitu ya. Dan jadi intinya kita tidak akan mengganggu kesenangan masyarakat selama prokes itu dilaksanakan. Terhubung dengan bola ada dua berita ya. Untuk kita mendoakan kita juara atau juara 2 wae tentunya berdoa dari saya. Pasukan Merah Putih memiliki catatan cukup apik di Piala AFF saat ini. Timnas Indonesia berhasil keluar sebagai juara grup B setelah mengantongi 3 kemenangan dan 1 hasil imbang di babak penyisihan grup. Skuad Garuda juga tercatat menjadi tim paling produktif dalam capaian 18 gol sepanjang Piala AFF 2020. Dengan prestasi gemilang tersebut sangatlah layak kini saatnya Indonesia menjadi juara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, timnas Indonesia bersiap melakoni laga pamungkas pada leg pertama final Piala AFF melawan Thailand nanti malam. Namun tahukah Anda pemirsa, skuad Garuda sudah 5 kali menjadi finalis Piala AFF tetapi selalu kalah dan akhirnya hanya keluar sebagai runner-up. Dan dari 5 kali berlaga di final Piala AFF, Indonesia bertemu Thailand sebanyak 3 kali. Jadi nanti malam adalah waktunya skuad Garuda mengakhiri kutukan runner-up di Piala AFF. Kita akan bahas lengkapnya pemirsa fakta-fakta tentang timnas Indonesia di Piala AFF dalam Tahukah Anda akhiri kutukan runner-up, timnas harus juara AFF 2020. Kita lihat pemirsa, ini adalah statistik 5 pertemuan Indonesia versus Thailand yang terakhir kali dari 5 pertemuan terakhir dengan Thailand. Indonesia kalah sebanyak 3 kali dan hanya berhasil menang 2 kali di tahun 2010 dan tahun 2016. Sekarang kita lihat perjalanan timnas di Piala AFF 2020. Timnas Garuda tercatat mengoleksi 4 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam perjalanan menuju final Piala AFF 2020. Berada di grup B, Evan Dimas dan kolega mengawali perjuangan di Piala AFF 2020 dengan kemenangan 4-2 atas Kamboja. Lalu poin penuh juga diraih tim besutan Shin Tae-yong saat bertemu Laos dengan kemenangan 5-1. Sementara di laga ketiga, Indonesia berhasil menahan imbang juara bertahan Vietnam dengan skor kacamata. Indonesia akhirnya memastikan diri sebagai juara grup B sekaligus melenggang ke semifinal usai menang 4-1 atas musuh bebuyutan Malaysia. Di semifinal Indonesia sempat ditahan imbang 1-1 oleh Singapura pada leg pertama, namun di leg kedua Witan dan kawan-kawan akhirnya menang 4-2 lewat perpanjangan waktu. Nah, kita lihat juga pemirsa di grup A, Thailand sukses menyapu bersih 4 pertandingan di fase grup dengan kemenangan. Tim Gajah Perang berhasil mengalahkan Timor Leste 2-0, Myanmar 4-0, Filipina 2-1 dan Singapura 2-0. Di semifinal, Terasil Dangda dan kolega melumat Vietnam 2 gol tanpa balas di leg pertama, serta bermain imbang tanpa gol di leg kedua. Pemirsa, kepelatihan Shin Tae-yong di Piala AFF kali ini dikenal sangat menarik.
Karena Coach STY selalu mengganti skema atau formasi pemain di setiap pertandingan. Lalu kira-kira apa ya yang akan dipakai? Formasi apa yang akan dipakai timnas kala bertemu Thailand di final nanti malam? Formasi yang akan diturunkan Sintayong melawan Thailand ini diperkirakan akan menggunakan skema 5-4-1. Tidak akan berbeda jauh dengan skuad yang bermain saat mengalahkan Singapura di semifinal leg kedua. Hanya Pratama Arhan yang tidak dimainkan karena akumulasi kartu kuning. Posisi Arhan ini kemungkinan pemirsa akan ditempati oleh Edo Febriansyah. Di laga final malam ini, Coach STY diprediksi akan menggunakan skema 5-4-1 dengan memanfaatkan kekuatan di sektor bek sayap melalui Asnawi Mangku Alam dan juga Edo Febriansyah. Nah, selain itu pemirsa di lini depan, kemampuan Witan Sulaiman dan juga Ezra ini masih akan menjadi tumpuan untuk membobol gawang Thailand. Nah, ada fakta-fakta menarik pemirsa yang perlu Anda ketahui sebelum ramai-ramai nanti malam kita nonton bareng laga final Timnas Garuda kontra Thailand. Pertama, kiper utama Thailand, ini Kachai Butprom, malam ini akan absen karena cedera ACL lutut kiri. Butprom mengalami cedera pada pertandingan leg kedua melawan Vietnam di semifinal. Ia ini akan menjalani operasi lutut kirinya usai kembali ke Thailand 2 Januari 2022 mendatang. Dan akan menjalani terapi fisik 6 hingga 8 bulan. Tanpa Cacai, Butprom nanti Thailand masih mempunyai pilihan penjaga gawang berpengalaman, yakni ada Sarawak dan juga Kawin Samsatchanan. Kawin ini adalah kiper timnas Thailand di saat menjuarai Piala AFF tahun 2014 dan tahun 2016. Selanjutnya dari sisi timnas juga ada yang absen pemirsa. Ada Pratama Arhan yang harus absen karena akumulasi kartu kuning. Bek kiri andalan skuad Garuda ini harus absen usai mendapat kartu kuning kedua di menit akhir babak kedua pada leg kedua melawan Singapura. Selama gelaran Piala AFF, Arhan ini menjadi salah satu pemain penting timnas Indonesia. Pemain muda berusia 20 tahun itu sejauh ini telah mengoleksi 2 gol dan 2 assist. Yang juga dinantikan oleh para penggemar sepak bola pemirsa adalah ini perebutan top scorer di gelaran Piala AFF. Sejauh ini pemain Thailand Terasil Dangda telah mengoleksi 4 gol. Di bawahnya ada bayang-bayang dari striker Indonesia Irfan Jaya yang juga telah mengoleksi 3 gol. Tapi tidak menutup kemungkinan kesempatan titel top scorer diambil oleh pemain lainnya karena ada 4 pemain Indonesia yang sudah mencetak 2 gol. Di antaranya ada Ezra Walian, Evan Dimas, Pratama Arhan, Rahmat Irianto. Dan juga ada pemain Thailand yang juga sudah mengoleksi 2 gol, yakni Chanatip Songkrasin dan juga Supachok Sarachat. Nah, kita lihat pemirsa, berlangsung di National Stadium Singapura, laga final Indonesia versus Thailand ini akan menggunakan format 2 leg. Leg pertama hari ini 29 Desember 2021, sementara leg kedua pada 1 Januari 2022. Karena turnamen berpusat di Singapura, Piala AFF edisi kali ini tidak akan menggunakan aturan keuntungan gol tandang. Jadi, jika agregat sama kuat di akhir leg kedua, pertandingan ini akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu atau bahkan hingga adu penalti. Nah pemirsa, dukungan dan pujian banyak disampaikan kepada skuad Garuda yang tengah berjuang di ajang Piala AFF 2020. Timnas yang kini diperkuat oleh banyak pemain muda, ini disebut-sebut akan menunjukkan permainan yang berkualitas dan juga sangat solid. Kita lihat ini adalah pernyataan dari Menpora Zainuddin Amali terkait dengan timnas Indonesia yang melaju ke final Piala AFF. Bagi saya tim yang sudah masuk ke final adalah tim berkualitas. Semuanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing yang akan ditentukan dan dilihat langsung di lapangan. Ini adalah yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali. Sementara Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan ini juga menyatakan rasa bangganya kepada seluruh pemain, pelatih, dan seluruh ofisial. Itulah pemirsa sejumlah fakta yang perlu Anda ketahui sebelum menonton laga final malam ini. Kedua tim diprediksi memiliki kuota masing-masing saat menjalani laga final Piala AFF. Tinggal persoalan siapa yang lebih memiliki determinasi kuat atau mental juara untuk mengetahui siapa pemenangnya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Metropolitan.